Indah Berbagi. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Jabal Mekar Ibu Ina Yuliana beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Yayasan Indah Berbagi Bapak Ade Subagio beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua LKSA Indah Berbagi Bapak Iswan Juniadi beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Keluarga Besar PLN Pusdiklat beserta jajaran. Yang kami hormati sahabat Sri Kandi beserta tim. Yang kami hormati Ketua TJSL beserta jajaran serta seluruh hadirin yang berbahagia. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya sebagai MC untuk membacakan atur cara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, seremoni penyerahan mock-up kepada Ketua Yayasan Indah Berbagi dan penyerahan masing-masing paket gizi kepada perwakilan ibu hamil. Keempat, penyuluhan gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat
serta kegiatan posyandu, dan terakhir penutup. Pada Bapak Adi Subagio, disilakan. Kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di tempat kami. Semoga bahagia melekat di hati. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan dari PLN selaku BUMN Indonesia. Kemudian yang saya hormati Ibu Nur Indah selaku perwakilan dari PLN Pusdiklat. Kemudian yang saya hormati Ibu-ibu Sri Kandi hebat dari PLN Pusdiklat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati ada jagoan Sri Kandi juga yang kemarin meeting bersama saya yang tidak bisa saya sebutkan, cuma saya ingat Pak Imam ini, mohon maaf. Kemudian yang saya hormati Kepala Desa Jabon Mekar Ibu Ina Yuliana yang hari ini berhalangan hadir karena memang ada panggilan tugas ke Bandung ya. Kemudian diwakilkan oleh Sekretaris Ibu Nike. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Parung yang sudah bersedia hadir. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu kader PKK yang penuh semangat dari Desa Jabon Mekar. Tepuk tangan dulu dong ibu. Kita yang saya hormati ibu-ibu peserta kegiatan ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ibu-ibu hamil yang akan melahirkan generasi hebat untuk Indonesia kuat. Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk perkenalan seperti pemerintah yang ada, tak kenal maka tak sayang. YB ini kami dirikan tahun 2018, tepatnya 5 tahun yang lalu. Sebuah lembaga kecil yang mempunyai visi sederhana, yaitu ingin bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat. Karena kita paham sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kemudian alhamdulillah lembaga kecil ini yang berada di sebuah pedesaan ini sudah mempunyai beberapa legalitas. Yang pertama tentunya kita sudah terakreditasi oleh Kementerian Sosial. Nah ini belum tentu semua lembaga terakreditasi oleh Kemensos. Kemudian alhamdulillahnya kami juga sudah punya sertifikat ISO 9000-2015 tentang standar lembaga manajemen lembaga. Nah ini juga belum tentu semua lembaga punya. Jadi dari lembaga kecil ini kami ingin legalitas kami ini kami punya sebelum melangkah. Kemudian kami juga tahun 2022 sudah teraudit oleh lembaga audit keuangan. Alhamdulillah hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian. Dan kemudian kami bergabung juga di unit pengumpul zakat di bawah naungan Basnas. Nah dari hal-hal ini ya, untuk program lembaga kami fokus kepada program SDGs desa. Jadi kami tidak benturan, tapi kami saling mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Fokus kami ada 3 hal yang kami ingin mulai. Yang pertama adalah pendidikan. Ya, kami sadar, kami paham bahwasanya pendidikan ini akan menjadi ujung tombak dari majunya sebuah negara. Dan kami paham di sini bahwasanya kami tidak ingin merebut yang sudah ada di TK, SD, SMP, SMA, tapi kami mengisi kegiatan yang belum ada. Nah, kami rencana di tanah yang Bapak Ibu duduki ini yang didirikan, insya Allah akan kami kembangkan 3 lantai ini menjadi sekolah gratis untuk lansia. Kami paham di sini banyak lulusan SMA tapi belum siap untuk kerja. Lulusan SMA masih bingung megang laptop. Lulusan SMA masih bingung untuk berbahasa Inggrisnya. Nah, kami buka kelas-kelas ini nantinya untuk yang pertama yang sudah berjalan tentunya kelas fotografi ya, karena kebetulan saya 19 tahun di fotografi, jadi memang saya buka karena dari fotografi yang terkecil, dari fotografi, kemudian videografi, dan kemudian editing. Dari handphone-handphone yang ibu-ibu punya, ini kami jadikan sesuatu yang bernilai, yang bernilai manfaat. Karena dari sini muncul konten-konten yang bisa kami jual. Nah, kemudian nanti rencana kami di 2024 juga kami ingin punya sebuah pendidikan yang kita bangun, sekolah relawan ini nanti di lantai bawah itu, di ruangan nanti mungkin bapak-bapak bisa jam 4
tahu kita kedepannya ada kerjasama bahwasanya di salah satu rencana kami ingin mendirikan posyandu mandiri, kemudian di sampingnya nanti ada rumah baca, kemudian juga ada taman bermain. Karena ini yang belum ada di lingkungan Jawa Barat, masih sedikit. Kalau di Jakarta, kebetulan saya tinggal hampir 45 tahun di Cilandak, ini RPtra mudah ditemui, tapi di sini sulit, ya. Jadi mimpi kita dari pendidikan ini dimulai dari sebuah tempat yang kecil untuk bermain, kemudian mereka bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian program yang keduanya adalah program kesehatan. Program kesehatan ini juga menjadi ujung tombak kami. Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan support untuk stunting untuk anak usia di bawah 2 tahun. Yang kemudian juga nanti kita akan kembangkan untuk anak-anak di atas 2 tahun dan 5 tahun, karena ini akan menjadi potensi anak kurang gizi. Ini kadang-kadang ini yang tidak terperhatikan. Kemudian nanti di program kami juga bukan hanya ada anak ini, kemudian juga kita ingin memberikan posyandu lansia. Karena kebetulan Bapak Ibu untuk Kecamatan Parung ini hanya ada 2 puskesmas untuk menangani 9 desa dengan kapasitas jumlah warganya hampir 100.000 jiwa ya. Jadi orang untuk berobat itu harus antri jam 5 pagi, kemudian jam 10 sudah tutup karena sudah melewati overload. Nah, ini juga menjadi PR bagi kami. Kalau di Jakarta itu setiap RW saja ada puskesmas. Jadi ini PR kami bagaimana kedepannya YIB ini bisa mengadakan in-house klinik lah. Kalau belum jadi klinik, kita minimal ada in-house klinik yang bisa memberikan pelayanan gratis atau jemput pasien. Karena ini menjadi kendala bagi orang-orang tua di sini. Kalau mau berobat harus naik motor, harus jauh, mereka sudah capek di jalan. Ya, nah mudah-mudahan kita minta doanya kepada Bapak Ibu supaya kita bisa mewujudkan, bisa jemput pasien, berobat tidak usah jauh, dan kemudian ya tradisi kita minta air ini sudah mulai berkurang. Ya, biasanya sakit pusing minta air ya. Nah, mudah-mudahan nanti konsultasi agak pusing gitu, datang ke YIB gratis ya. Kemudian terakhir bahwasanya kami juga ingin perekonomian ini berjalan. Kami yakin sebuah kekuatan desa bila menjadi sebuah mandiri akan menjadi kekuatan menjadi pendukung kekuatan kota. Jadi dari desa kecil ini saya yakin banyak potensi yang belum tergali. Maka satu kampung ini kita sudah ada, nanti di gedung satunya itu ada marketing pemasaran. Jadi memang kami sadar di sini jago-jago sekali untuk produksi. Kebetulan Parung itu adalah salah satu pasar ikan hias terbesar se-Asia Tenggara, dan salah satu sumber pemasoknya adalah Desa Jabon. Nah, cuma di sini adalah kekurangan kita adalah pemasarannya. Kami juga di Jabon ini penghasil salah satu tanaman-tanaman yang dibutuhkan di Jakarta sebagai tanaman taman. Kemudian di sini juga peternak-peternaknya luar biasa, dari ayam, kambing, dan sapi. Cuma kelemahannya adalah di marketing pemasaran. Maka kami bentuk di sini sudah ada sekitar 50 untuk marketing pemasaran. Insya Allah kedepannya kita menjadi penghubung antara UMKM yang ada di Desa Jabon ini dengan yang membutuhkan di luar sana. Nah, mudah-mudahan niat kita ini bisa disupport oleh banyak beberapa pihak, termasuk nanti Ibu Nurlinda kita minta coba konsumsi UMKM kita ini nasi kelor ya. Jadi nanti mohon dicoba nasi kelor kita ini. Tadi sudah kita tanya dari tim Gizi Puskesmas apakah ini sudah memenuhi syarat. Ini sangat memenuhi syarat karena di dalam respon ini berasnya kita campur dengan kelor, kemudian di dalamnya ada jagung, kemudian ada wortel, ada buncis, dan kemudian ada ayam atau daging. Jadi memang ini yang akan kita jadikan program stunting kita. Di luar paket ini ada susu, ada telur, kemudian ada bubuk kacang hijau. Jadi memang secara keputusan kira-kira lain dari ahli ini. Jadi insya Allah tidak terjadi kejadian yang ada di tetangga kita ya, cuma dapat telur, insya Allah enggak ya.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan gambaran tentang YIB, karena kalau bicara stunting nanti ada ahli-ahlinya. Semoga ibu-ibu di sini yang akan melahirkan generasi-generasi yang kuat, tolong didengarkan, kosongkan dulu gelas-gelas kalian untuk bisa menerima. Karena jangan sampai menjadi 9 bulan yang sia-sia. Ya, karena kami ini ngalamin banyak, kami nanganin bidang kesehatan, dan kemudian terus terang kami nanganin di LKSA ini banyak bayi-bayi yang kondisinya akhirnya hidrosefalus, kemudian ada yang lumpuh, ada segala macamnya. Ini pasti disebabkan dari masa hamilnya. Nah, maka kita minta tolong dikosongkan gelasnya, pikirannya, kemudian didengarkan, kemudian nanti diterapkan agar tidak menjadi 9 bulan yang sia-sia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa Jabon Mekar yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Desa Jabon Mekar kepada Ibu Nike Kusmawati. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma'badu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Hidayah Umi Bapak Ade Subagio beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Sri Kandi Ibu Nur Indah dan Ibu Dina beserta Bapak Imam beserta Bapak Ibu, mohon maaf yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, baik jabatan dan lainnya, mohon dimaafkan. Yang saya hormati Ibu Aprilia, perwakilan dari Puskesmas Parung, dan yang saya hormati ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di gedung Yayasan Indah Berbagi. Tentunya semua ini bukan kebetulan dan lain sebagainya, tentunya semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah, terima kasih saya bisa hadir di sini. Tentunya mewakili dari pemerintahan Desa Jabon Mekar, Ibu Ina Yuliana, bahwasanya pada hari ini sedang bertugas di Bandung selama 4 hari, dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dengan undangan ini saya bisa bersilaturahim ke sini. Tentunya dari silaturahim ini nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama-sama. Baik Bapak Ibu, sekilas untuk Desa Jabon Mekar tadi berkaitan yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, betul sekali bahwasanya Yayasan Indah Berbagi ataupun pemerintahan Desa Jabon Mekar bersinergi dengan Yayasan Indah Berbagi. Tentunya apa-apa yang kami laksanakan bersama Yayasan Indah Berbagi itu saling melengkapi dan memenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Di antaranya Yayasan Indah Berbagi sudah banyak membantu pemerintahan desa berkaitan di bidang sosial ya Pak ya, baik itu di lingkungan bahkan di pemerintahan Desa Jabon sendiri. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di Desa Jabon Mekar itu ada 8 posyandu dan jumlah kader 40 kader posyandu diketuai oleh Ibu Hajah Masna selaku koordinator bidang desa untuk Desa Jabon Mekar. Dan sasaran posyandu yang ada di Desa Jabon Mekar untuk anak-anak balita itu berjumlah 564 sasaran balita, dan untuk ibu hamil sasarannya ada 100 ibu hamil. Mudah-mudahan dengan jumlah yang balita dan ibu hamil itu senantiasa beliau selalu mengikuti arahan edukasi dan lain sebagainya yang sudah diberikan, baik itu dari puskesmas maupun dari subinstansi yang lainnya. Seperti kemarin alhamdulillah kami sudah melaksanakan 2 hari
kegiatan penyuluhan kader posyandu yang memang diberikan dari Kementerian Kesehatan langsung, dan alhamdulillah ibu-ibu menambah ilmu dan wawasan untuk bagaimana cara menangani masyarakat atau ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita yang dominan masih pemikirannya masih kuno kalau kata orang sini Bu, dengan bahasa kalau anak-anak lagi sehat disuntik yang akhirnya jadi panas dan lain sebagainya. Tentunya dengan ilmu teknik dan lain sebagainya yang disampaikan oleh tenaga ahli dan lain sebagainya, itu akan menambah wawasan buat kita semua bagaimana cara menyikapi atau memberikan edukasi kepada beliau. Mungkin dengan kedatangan Bapak Ibu hari ini semoga menambah Desa Jabon Mekar menjadi lebih baik, bermanfaat untuk kita semua, dan kami dari pemerintah desa sangat menyambut dengan kedua belah tangan, dan tentunya kami pun membutuhkan untuk bimbingan dan lain sebagainya, karena memang ke depan kita harus menangani secara intens terkait dengan stunting ya Bapak Ibu, karena menuju era globalisasi dan lain sebagainya. Mungkin itu sambutan dari saya. Tentunya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di acara ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Niko. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh PLN Pusdiklat kepada Ibu Nurindah. Disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ina Yulianti atau yang diwakili dari Lurah Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Bogor. Yang kami hormati pula Ketua Yayasan Indah Berbagi Bapak Ade Budi Subagio beserta tim, dan juga para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga yang kami cintai tim TJSL dan Sri Kandi serta manajemen Pusdiklat. Puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, kita pada hari ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat tentunya, dan dilancarkan acaranya dengan diberikan cuaca yang sangat cerah ya, sehingga kita di sini bisa berkumpul untuk kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan kami pada saat ini. Terima kasih atas penyambutannya dari pihak perwakilan desa, dari pihak Yayasan Berbagi, dan para ibu-ibu, kalau disebut PKK atau PKK ya, PKK ibu-ibu semua, dan juga di bawah adik-adiknya yang cantik ini, yang manis ya. Mudah-mudahan kegiatan kami pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Memang kami dari PLN itu selalu mencanangkan program yang disebut TJSL. Tiba-tiba kok saya lupa ya. Tanggung jawab sosial lingkungan. Setiap tahun biasanya kita punya beberapa tema. Selain tema yang rutin sesuai dengan unit-unit yang ada di tempat PLN ya, dan kebetulan kalau kami di Pusdiklat pastinya berkaitan erat dengan pendidikan, dan biasanya itu sifatnya digis ya, jadi berkelanjutan, dan kita selama ini mengincar memang yang langsung bisa ini kerja adalah dengan universitas dan sekolah menengah kejuruan biasanya Pak. Namun kali ini kita juga mendukung pemerintah karena stunting ini merupakan program pemerintah seluruh Indonesia. Ini mengembangkan program stunting ini mulai dari BUMN maupun dari departemen-departemen kepemerintahan. Tujuannya adalah memang banyak didapati ada kekurangan gizi di beberapa tempat, oleh karenanya BUMN sebagai bagian daripada pemerintah harus turut serta bergerak, dan kita mencari ke beberapa pelosok yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat buat
masyarakat Indonesia, karena ini dari Sabang sampai Merauke Pak, Bu ya. Jadi saya dapat informasi ada dari Papua, dan kami terus terang mungkin unit yang terakhir kali yang bergerak ya, karena memang kita butuh kolaborasi yang matang ya, agar kegiatan ini bisa berlanjut dan berlangsung sesuai dengan harapan. Dan khusus untuk stunting ini, TJSL itu merangkul tim namanya Sri Kandi. Jadi Sri Kandi ini baru memang muncul di tahun 2023. Jadi terkait pengusahaan gender, diharapkan kami yang bergender wanita ya, yang tentunya kita punya tugas tidak hanya di kantor, juga di rumah ya, dan dua-duanya harus jalan, termasuk membesarkan anak, mencukupi gizi-gizinya ya, tapi tidak melupakan tugas inti di kantor. Oleh karena itu, kami mungkin TJSL kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kami berjaket-jaket seperti ini. Mungkin yang laki-lakinya kurang nyaman, kita bilangnya Srikando. Srikando. Tapi ini memang penting karena generasi kita ya, kalau boleh jujur, memang sudah ada pembagian tugas dari sananya, adalah yang mendidik anak adalah wanita. Ya, karena anak itu biasa pada saat kecil, meskipun laki-laki pun lebih nempel ke kami ya dibanding bapak-bapaknya ya. Jadi oleh karena itu harapan kami, tujuan kami, judulnya adalah Sri Kandi Movement PLN Pusdiklat berkontribusi untuk negeri. Jadi nanti ada pemberian bantuan penanganan stunting. Saya lihat dulu Pak, saya hafal banget. Jadi programnya adalah kita mengharapkan menekankan prevalensi stunting di bawah 20%, serta memberikan edukasi dan penambahan gizi kepada para ibu dan anak. Di mana programnya adalah ada penyuluhan gizi, nanti ada di bawah ya Pak ya, tadi telah disebutkan. Kemudian pelatihan pengasuhan anak, pemberian gizi untuk ibu dan anak, pelatihan relawan posyandu, dan serta pengadaan sarana dan kesehatan. Saya rasa demikian, semoga kegiatan kita pada hari ini dilancarkan dan bermanfaat kepada setiap pemberi santunan. Nah, ini untuk Pusdiklat untuk yang kedua kalinya ya Pak Dani. Pertama kali kita sudah melakukan kemarin di Bogor ya, tapi kita merangkul bukan dengan yayasan berbagi, tapi di YBN Pak. Jadi yayasan kita sendiri di Bogor. Nah, tapi intinya tujuannya sama, adalah menangani stunting di daerah-daerah yang masuk lingkungan kerja kami. Demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Pak Ade, luar biasa tadi penjelasannya, saya sangat amazed ya. Ketika tadi saya lewatnya lewat jalur belakang Pak, jalurnya cuma satu mobil gitu kan. Luar biasa nih, desanya tertata rapi sekali gitu. Memang benar-benar dikelola dengan baik. Saya udah melihat bahwa ini pasti dikelola dengan baik desa di sini Bu ya. Yang kami hormati Ibu Nike ya Bu ya, dari Sekretariat Kelurahan, dan tentunya teman-teman Bapak Ibu, Bu Nuri, Pak Imam, teman-teman dari Pusdiklat, Sri Kandi, dan juga ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi ini. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Nuri siapa Sri Kandi itu. Kita adalah karyawati di PLN, khususnya saat ini adalah di Pusdiklat. Pusdiklat itu adalah lembaga, bukan lembaga ya, satu unit tersendiri yang memang mengembangkan kompetensi dari karyawan PLN seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Dan kami di sini sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami dilibatkan oleh teman-teman di di KKU ya, Pak Dani, dan di TJSL ya, Bu Nuri, terima kasih banget karena kita dilibatkan juga untuk kegiatan program kita. Program kita memang baru, dan tadi disampaikan pertama kali kita juga melakukan hal yang sama untuk stunting di Bogor kemarin, belum lama ini di awal Desember. Nah, ini adalah kedua kalinya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, stunting tadi memang menjadi pembicaraan yang menjadi sering ya saat-saat ini, karena memang
mungkin sedikit melihat data di Indonesia ya Pak Ade ya, Bu Nike. Stunting di Indonesia ini prevalensinya 24,3%. Padahal standarnya WHO itu cuma 20%. Jadi ketika suatu negara punya prevalensi stuntingnya itu di atas 20, maka negara tersebut dalam darurat atau kritis gizi buruk. Nah, tadi menjadi potensi yang luar biasa di desa ini, Desa Jabon ya Bu ya. Ada sekitar 500 yang balita ya, kemudian juga ibu mengandung 100 ya. Ini potensi yang luar biasa. Jadi untuk stunting ini tidak bisa dilakukan masing-masing, kita harus bersama-sama ya Pak Ade ya. Walaupun kesadaran ini yang paling penting, ibu-ibu juga harus menjaga pola hidup sehatnya, kemudian makanannya dan lain sebagainya. Hari ini alhamdulillah mungkin nanti sampai 4 bulan ke depannya kita akan monitor gitu. Harapannya terjadi perbaikan ya, ibu-ibu hamil juga nanti melahirkan dengan selamat dan anaknya tentunya dengan sehat. Ibu seneng nggak kalau anaknya tumbuh sehat ya? Tentu senang ya, karena nggak akan jadi PR ke depan-depannya. Nah, itu yang harapan bangsa dan negara kita, jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang lemah gitu ya Pak Ade ya. Sehingga tabungannya tuh dari sekarang, dari masa kehamilan, kemudian bagaimana kita mengembangkan, mendidik dan sebagainya. Jadi harapannya apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan langkah-langkah kecil ya, langkah kecil yang insya Allah ini bisa menjadi langkah besar nanti di kemudian hari. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dina. Hadirin, acara selanjutnya yaitu simbolisasi penyerahan paket gizi untuk ibu hamil dari PLN Pusdiklat kepada ibu hamil. Kepada Ibu Riri dipersilakan. Untuk desa Jabon, Arum, semoga bermanfaat untuk masyarakat sendiri, terutama untuk anak-anak. Gerak. Di sini saya akan menyampaikan sedikit sama berdiskusi juga atau sharing juga nih tentang stunting kayak gitu. Bisa dia misalkan umur 2 tahun 110 cm, tapi karena kekurangan asupan dan lingkungan dia di bawah jadi 80. Jadi panjang nantinya itu di bawah rata-rata kayak gitu. Nah, ini untuk ibu hamil boleh diperhatikan, ini namanya 1000 hari pertama kehidupan dari dia
Nah, dampak kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini panjangnya ini gimana ibu? Ke anak ya, anak yang dikandung. Jadi kayak prestasi belajar anaknya nanti berkurang, terus kekebalan kapasitas kerjanya berkurang, dan rentan akan penyakit tidak menular. Contohnya diabetes, hipertensi, dan bakalan menjadi apa ibu? Apa ini? Beban negara. Jangan jauh-jauh beban negara, beban keluarga takutnya gitu ya. Itu kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sejak dalam kandungan sampai awal kehidupan anak sekolah SMP atau pertama kali dia haid gitu. Jadi untuk penanganan stunting ini dimulai dari dia usia, tapi kalau di masa kehamilan itu sehari 1 sampai dia melahirkan. Nah, penyebab stunting itu yang pertama praktek pengasuhan yang kurang baik. Karena pengasuhan yang baik itu kan sebenarnya nggak cuma dari ibu, tapi perlu dukungan keluarga kayak nenek dan suami kayak gitu.